akan membacakan materi dari kelompok 5, yaitu dengan materi persidangan. Persidangan yaitu adalah pertemuan formil di mana individu atau pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus atau isu tertentu berkumpul untuk mempresentasikan argumen, menyampaikan bukti dan mencapai keputusan yang sah. Adapun dalam konteks hukum persidangan, yaitu tahap penting dalam proses pengambilan keputusan hukum, ini adalah tempat di mana pihak-pihak yang bersengketa seperti penggugat dan tergugat menghadapkan argumen mereka di hadapan hakim atau juri yang netral. Selanjutnya masuk dalam pembacaan surat dakwaan. Pembacaan surat dakwaan adalah jenis surat yang digunakan dalam ranah pidana dalam tahap penentuan. Di pasal 14 huruf di KUHP menerangkan bahwa membuat surat dakwaan adalah salah satu kewenangan dari penuntut umum. Selanjutnya proses. Hakim ketua sidang meminta terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan. Selanjutnya jaksa membacakan surat dakwaan bisa berdiri atau duduk dan dapat bergantian dengan rekannya. Selanjutnya hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ia memahami dakwaan tersebut. Jika tidak, jaksa wajib memberikan penjelasan. Selanjutnya eksepsi dari terdakwa. Eksepsi adalah tangkisan keberatan atau sanggahan mengenai keabsahan formal gugatan bukan pokok perkara. Kemudian prosesnya, hakim menanyakan apakah terdakwa atau penasihat hukum mengajukan eksepsi. Kedua, eksepsi dapat meliputi keberatan tentang kompetensi pengadilan, keabsahan dakwaan atau pembatalan dakwaan. Dan yang terakhir, proses tanggapan melibatkan penuntut umum atau replik dan terdakwa penasihat hukum atau duplik. Selanjutnya pemeriksaan saksi. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan tentang fakta terkait perkara pidana. Adapun prosesnya yaitu pemeriksaan dilakukan oleh pengacara kedua belah pihak. Adapun jenis pemeriksaannya yaitu langsung, yaitu oleh pihak yang memanggil saksi. Kemudian kedua, pemeriksaan silang, yaitu adalah pihak lawan untuk menguji keterangan saksi. Selanjutnya masuk ke dalam tuntutan pidana. Tuntutan pidana yaitu adalah surat tuntutan berisi pembuktian dakwaan berdasarkan alat bukti di persidangan dan kesimpulan tentang kesalahan terdakwa. Adapun prosesnya yaitu surat tuntutan diajukan setelah pemeriksaan saksi ahli terdakwa selesai. Penuntut umum menuntut berdasarkan bukti yang cukup dan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam tuntutan. Selanjutnya forum dialogis antara terdakwa dengan JPU atau pledoi, replik, dan duplik. Maksud dari pledoi adalah pembelaan bertujuan untuk membebaskan terdakwa atau meringankan hukum. Selanjutnya replik, jaksa menanggapi pledoi terdakwa atau penasihat hukum. Duplik, terdakwa atau penasihat hukum menanggapi replik dari jaksa. Selanjutnya musyawarah hakim. Proses dari musyawarah hakim adalah acara terakhir sebelum majelis hakim mengambil suatu kesimpulan atau sebelum majelis hakim mengucapkan putusan, dan dilakukan dalam sidang tertutup. Sifat tertutup, hanya hakim yang mengetahui hasil musyawarah. Selanjutnya putusan hakim. Hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Dan selanjutnya jenis putusan hakim. Jenis putusan yaitu putusan bebas, terdakwa tidak terbukti bersalah. Kemudian putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh JPU di dalam surat dakwaan. Selanjutnya dakwaan tidak terbukti apabila tidak memenuhi apa yang disyaratkan dalam pasal 183 KUHP. Putusan hakim. Putusan lepas dari segala tuntutan, terdakwa terbukti bersalah tetapi tidak dapat dipidana, terdapat di pasal 191 ayat 2 KUHP. Selanjutnya putusan pemidanaan, terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, maka pengadilan mengajukan pidana. Mungkin sekian dari
yaitu profesi